seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi kepada mahasiswa semester 1 tahun akademik 2025-2026 dengan materi yang akan disampaikan adalah hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Baik, kita akan membahas terkait dengan materi tadi, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap ilmu itu, wabil khusus di sini itu adalah ilmu dakwah, memerlukan dukungan dari berbagai disiplin keilmuan atau berbagai ilmu lainnya, agar bisa dakwah itu bisa terencana, bisa efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan memahami hubungan disiplin ilmu itu sendiri, para pendakwah dapat menjadi lebih profesional dalam menyampaikan dan menghadapi tantangan dakwahnya. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama, apa sih dakwah itu sebenarnya? Dakwah itu apa? Maka, dalam konteks ilmu dakwah, secara bahasa, dakwah itu adalah berasal dari kata da'a, yada'u dakwatan. Yang di sini artinya itu adalah menyeru, mengajak, atau memanggil. Ya. Dalam konteks Islam sendiri, dakwah itu diartikan sebagai suatu upaya yang untuk menyampaikan ajaran Islam kepada individu atau kelompok dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ajakan, seruan, atau panggilan kepada ajaran kebaikan, ya, ajaran Islam untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada seorang individu ataupun kepada kelompok yang disebut sebagai batu atau audiens, itulah yang disebut dengan dakwah secara istilah. Ya, kalau kita melihat dari dalil Al-Quran dalam ayat 125a surat An-Nahl itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini salah satu ayat Al-Quran ya yang menjelaskan tentang dakwah itu sendiri. Serulah oleh kamu seorang manusia atau seorang dai kepada jalan Tuhan, artinya jalan kebenaran, artinya untuk menyampaikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dengan apa kita menyampaikannya? Tentunya bil hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan pelajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Kepada siapa? Kepada madu itu sendiri, ya, kepada individu ataupun kelompok dakwah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika ada persepsi yang berbeda, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka di sana ada instruksi dari ayat Al-Quran yang di atas tadi bahwa wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Di sisi lain, ayat Al-Quran juga menganjurkan untuk melaksanakan dakwah itu sendiri. Wal takum minkum ummatan yad'uina ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini dalil yang kedua di dalam menyampaikan dakwah itu, maka hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Artinya hendaklah di antara umat Islam itu, ya, manusia yang memeluk agama Islam itu untuk menyeru kepada kebajikan, untuk mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada kebaikan, yaitu menyeru kepada amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi tujuan utama daripada dakwah itu berdasarkan ayat ini adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ketika
tugas kita itu menjadi seorang pendakwah berhasil sesuai dengan tujuan utama dakwah itu sendiri, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya orang-orang yang menyeru kepada kebaikan itu, mengajak kepada kebaikan itu. Ini ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan dakwah itu sendiri. Dari hadis Nabi juga dikatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari diriku atau sampaikanlah dariku walau dengan 1 ayat. Jadi ketika kebenaran itu disampaikan, walaupun kebenaran itu bersifat kecil, sedikit, ya, maka di sanalah ada nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai dakwah. Dalam hadis lain juga, dalam riwayat Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak, menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Artinya ketika kita menyeru, mengajak, dan memerintahkan orang melaksanakan sebuah kebaikan atau berbuat kebajikan sesuai dengan nilai-nilai Islam atau ajaran-ajaran Islam, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan kebajikan itu sendiri. Ini ada 2 sumber referensi kita atau 2 sumber dalil kita berdasarkan hadis dan Al-Quran, ya. Selanjutnya, ini ada hubungan seperti materi kita di awal tadi, bahwa apa sih hubungan atau integrasi ilmu dakwah itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 integrasi ilmu yang berkaitan dengan ilmu dakwah itu sendiri. Yang pertama ada ilmu komunikasi. Yang kedua ada ilmu psikologi. Yang ketiga ada ilmu sosial dan sains. Yang keempat ada ilmu antropologi. Dan terakhir adalah ilmu manajemen. Baik, kita akan membahas satu persatu dari integrasi ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu yang lain. Atau integrasi ilmu dakwah dengan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama, tadi ada bagian dari ilmu komunikasi. Kenapa ilmu komunikasi itu penting? Apa kaitannya ilmu komunikasi itu dengan ilmu dakwah? Di sini ada 3 item, ya, yang terdapat di dalam ilmu komunikasi itu. Bagaimana metode penyampaian, kemudian teknik komunikasi, kemudian media komunikasi atau media dakwah itu sendiri, ya. Bahwa ilmu komunikasi itu memerlukan metode penyampaian. Ya. Bagaimana? Di sini seorang dai atau penceramah itu memilih metode komunikasi seperti ceramah ataupun media sosial. Ini sangat penting sekali bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah atau pesan kebaikan atau nilai-nilai Islam itu kepada mad'u kita, kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya, satu contoh misalnya, ketika kita menggunakan metode komunikasi seperti ceramah, kalau kita pakai metode ceramah itu di lingkaran Gen Z misalnya, maka sedikit akan menerima menyampaikan pesan kebaikan itu melalui ceramah. Akan tetapi ketika kita menyampaikan pesan dakwah atau nilai-nilai Islam itu menggunakan media sosial, melalui YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, membuat reel kecil, reel pendek, YouTube, dan sebagainya, maka media ini, metode penyampaian dakwah seperti ini, jauh lebih diterima oleh kalangan Gen Z. Tetapi tidak diterima oleh sedikit orang yang menerima menggunakan media sosial dari kalangan orang-orang awam atau orang-orang yang di sana itu masih keterbatasan teknologi misalnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada teknik komunikasi. Di sini penting juga bagi seorang pendakwah itu menguasai teknik komunikasi. Artinya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tidak kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Ya, bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mad'u kita, oleh masyarakat yang kita dakwahi itu sendiri. Kemudian ada medianya. Media dakwah seperti apa? Pemanfaatan teknologi komunikasi di era yang sekarang ini, di era modern ini harus kita kembangkan. Bagaimana orang sekarang itu berdakwah menggunakan YouTube, kemudian reel kecil seperti yang disampaikan tadi, itu jauh lebih mudah diterima oleh kalangan-kalangan yang modern atau kalangan-kalangan yang Gen Z ini pada saat ini. Kedua, keterkaitan ilmu dakwah dengan disiplin ilmu lainnya itu adalah ada ilmu psikologi. Kenapa ini sangat penting? Karena pertama, memahami bagaimana seorang pendakwah itu memahami kepribadian mad'unya, atau bagaimana seorang pendakwah itu memahami objek dakwahnya itu sendiri. Ya, jadi menyesuaikan metode dakwah dengan karakter mad'u. Seperti tadi ilmu komunikasi tadi itu, bahwa dia menyesuaikan kepribadian atau karakter
mad'u yang akan dia ceramahi atau akan yang dia dakwahi, ya, dengan metode yang sesuai dengan yang mereka minati atau mereka butuhkan gitu. Nah, kemudian keterkaitan hubungan ilmu dakwah dengan disiplin ilmu lainnya, di sini juga keterkaitan atau terintegrasi dengan ilmu psikologi, di mana di dalam ilmu psikologi itu nanti akan mempelajari terkait dengan kepribadian mad'unya. Kemudian bagaimana cara mengelola keterampilan berkomunikasi antara mad'u dengan da'inya. Kemudian di dalam ilmu psikologi juga nanti ada pembahasan atau pembelajaran terkait dengan bagaimana seorang dakwah itu dalam mengelola emosi. Artinya agar motivasi itu agar mad'u itu termotivasi secara positif. Kemudian keterkaitan ilmu dakwah dengan ilmu sosial lainnya itu adalah ada pada ilmu sains, ya, dan sosial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang begitu kaya dengan budaya dan tradisi. Nah, di sini penting mengetahui ilmu sains dan sosial itu agar seorang pendakwah itu bisa menyesuaikan dakwahnya dengan budaya mad'unya atau dengan tradisi yang ada di tempat mad'u itu sendiri. Kemudian bagaimana analisis masalah sosial dan menawarkan solusi Islam. Artinya ketika ada problematika yang terdapat di dalam masyarakat itu atau yang sedang dialami oleh mad'u itu, bagaimana seorang pendakwah itu menjadi solusi terhadap masalah yang sedang dialami oleh mad'u itu sendiri. Nah, kemudian di dalam ilmu sains dan sosial itu juga bagaimana seorang pendakwah itu dapat memberikan perubahan sosial. Artinya menciptakan perubahan sosial dengan ajaran Islam. Ketika ada ajaran atau budaya yang terdapat di mad'u itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka bagaimana seorang pendakwah itu dapat memberikan perubahan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian kita lanjut saja. Di sini ada apa keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu manajemen. Di sini penting sekali karena dalam berdakwah itu memerlukan ilmu manajemen. Perlu ada pengorganisasian, bagaimana perencanaannya, kemudian evaluasi dan pengawasannya seperti apa. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan dakwah itu harus bisa terencana. Ya, kepada siapa kita berdakwah, kapan waktunya, kemudian materi apa yang kita sampaikan itu dalam konteks manajemen. Kemudian kita mengklasifikasikan atau mengorganisasikan. Artinya ada sebagai pengelola tim dakwah dan berbagi itu tugas. Kemudian pengawasan dan evaluasi. Apakah dakwah kita itu sudah bagus, sudah baik, atau ada masalah, atau ada yang perlu diperbaiki. Maka di sini yang ilmu manajemen lah, yang di dalam ilmu manajemen lah kita mendapatkan ilmu itu. Maka keterkaitan ilmu dakwah dengan ilmu manajemen itu sangat penting. Nah, terakhir, saya membuat struktur ilmu dakwah itu sendiri. Di sini ada struktur ilmu dakwah. Ada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang akan memberi, yang terdapat di dalamnya itu adalah ada pesan atau Islam, pesan nilai-nilai Islam. Kemudian di dalam sumber hukum itu juga ada filsafat dakwah. Bagaimana sumber hukum itu bisa diterima oleh dakwah, oleh mad'unya sendiri. Nah, dalam konteks ini dai ya sebagai pelaku utama, sebagai subjek ya untuk menyampaikan dakwahnya itu kepada mad'u, kemudian bagaimana dampaknya terhadap mad'u itu sendiri. Nah, di sini dai kepada mad'u itu membutuhkan komunikasi, disiplin ilmu itu. Ada ilmu komunikasi, psikologi, pesan dan sebagainya. Ini harus dikuasai oleh seorang dai. Kemudian di sini ada cara menyampaikan ilmu itu sendiri, ada manajemennya, ada metode dan ada media. Sehingga nanti dai itu akan menuju tujuannya kepada si mad'u, kemudian memiliki dampak terhadap pengembangan si mad'u berupa pengembangan masyarakat Islam atau program solving. Nah, ini beberapa keterkaitan atau integrasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya atau disiplin ilmu lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.